Hello, good morning everybody. How are you today? I hope you all always fine. Alah, ngomong apa sih? Oke, lanjut aja. Langsung untuk kelas 8. Materi selanjutnya adalah pergerakan nasional di masa pendudukan Jepang. Nah, yang sudah pernah kalian sering pelajari itu yaitu penjajahan Jepang itu paling singkat dari semua penjajah. Kedua, meskipun singkat tapi paling sengsara, ya kan? Ya betul, benar sekali. Karena Jepang itu, singkat cerita, sistem dari penjajahan Jepang itu nggak diatur dari pusat. Oke? Pasukan yang menjajah itu dikasih kebijakan mengatur daerah jajahannya sedemikian rupa. Makanya sampai menguras habis-habisan ya itu. Makanya di Indonesia dan negara-negara lain yang pernah dijajah Jepang itu sampai hancur-hancuran lah pokoknya. Nah, gimana dengan Indonesia? Mari kita lihat di penjelasan berikut ini. Oke. Pergerakan nasional di masa pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang ada kebijakan kerja paksa, yaitu namanya Romusa. Tapi kalau di Sidoarjo Romusa itu factory outlet, baju, tas dan lain-lain di depannya Ramayana situ. Nah, banyak sih, nggak cuma di situ aja. Oke. Nah, Romusa merupakan salah satu bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Nah, jadi kalau misalkan masih punya mbah-mbah yang pernah mengalami penjajahan Jepang, itu pasti bisa ditanya tentang gimana sih Romusa itu. Nah, proses penguasaan Indonesia. Oke. Nah, Jepang masuk ke Indonesia itu awalnya nggak langsung di Jawa, tapi di Kalimantan dulu, melewati jalur dari Filipina, bukan dari Malaka dulu, tapi dari Filipina masuk ke Kalimantan. Karena apa? Kalau kalian lihat di peta itu bisa garis lurus Jepang turun ke Filipina, Jepang turun ke Okinawa, Okinawa ke Filipina, Filipina ke Kalimantan. Kenapa kok ke Kalimantan? Ke Kalimantan itu yang dicari adalah minyak bumi. Kenapa cari minyak bumi? Karena waktu itu Jepang industrinya lagi gencar-gencarnya. Oke. Industri Jepang itu lagi besar-besarnya. Karena apa? Kena dampak revolusi industri dari Eropa. Waktu Jepang mendapatkan pengaruh Eropa, jadi pengetahuan dari Jepang itu sudah berkembang dari Eropa. Kenapa juga berani jajah? Yaitu tadi industri militernya, pertahanannya itu juga sudah berkembang. Bisa bikin kapal, bisa bikin senjata. Karena pada zaman waktu Meiji, era Meiji dulu, itu juga berbarengan revolusi industri di Eropa. Tapi Indonesia itu sedang dijajah Belanda. Jepang itu dijajah penemuan-penemuannya. Industrinya sudah berkembang, mengenal cara mengembangkan besi itu seperti apa. Kalau di Indonesia masih pakai bambu. Oke. Ke Kalimantan. Jepang tahu Kalimantan ini punya potensi minyak bumi, makanya masuk ke situ. Nah, sedangkan Belanda terpusat penjajahannya itu di sekitar Jawa. Karena apa? Jawa itu kaya akan rempah-rempah. Yang dibutuhkan Belanda itu rempah-rempahnya. Salahnya Belanda itu nggak mau menguasai Indonesia secara penuh. Jadi Kalimantan ini kosong, nggak ada pengawasan ketat dari Belanda, makanya gampang diambil alih. Tuh. Pada tahun 1941. Nah, dari Kalimantan nanti merangsek masuk ke Sumatera sampai ke Jawa di pusat pemerintahan Belanda. Belanda akhirnya bisa diusir. Oke. Nah, 3,5 tahun itu hitungannya gimana? Itu kemarin Siska tanya. Kalau di Jawa itu masuknya kan 42, 43, 44, 45. 42 sampai 45 itu 3 tahun hitungannya. Oke. Setengah tahunnya itu di mana? Itu dihitung bukan saat masuk ke Jawa, tapi dihitung pas
masuk ke Kalimantannya. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu 8 tahun. 8 bulan. Jadi sejak Desember 1941 sampai misalkan sampai Agustus 42 itu 8 tahun. Nah, sedangkan tahun 42 sampai 45 titik tolaknya, titik akhirnya adalah di bulan Agustus, itu dihitung 3 tahun. Nah, kalau dibilang 3,5 tahun itu bisa lebih 3,8 tahun hitungannya. Jadi buat Francisca semoga bisa menjawab yang kemarin tanya Jepang kok tahunnya segitu ya, ini ada sejarahnya. Jadi itulah penghitungannya. Nah, next, kebijakan pemerintahan militer Jepang membuat pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yaitu Angkatan Darat, Pemerintahan Angkatan Darat Tentara 25 untuk Sumatera, Tentara Angkatan Darat 16 untuk Jawa dan Madura, terus Angkatan Laut Armada Selatan 2 untuk Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan pusatnya di Makassar. Nah, tadi di awal sudah tak jelaskan bahwa penjajahan Jepang ini nggak dikontrol pusat, ya karena apa? Memiliki prinsip berdiri sendiri. Jadi penguasa daerah jajahan punya hak untuk mengatur, nggak perlu diatur oleh pusat. Yang jelas pusat menginginkan ini, penguasa daerah jajahan itu harus mengupayakan apapun caranya, itu nggak masalah. Yang jelas pusat terpenuhi, seperti itu. Di Indonesia awalnya Jepang mengadakan semboyan 3A. Itu jadi cara propaganda untuk mempengaruhi rakyat Indonesia. Mempengaruhi apa? Supaya bisa diterima. Diterima untuk apa ya? Untuk masuk secara kekeluargaan, kemudian akhirnya memeras habis-habisan. Nah, propagandanya itu 3A. Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Ini untuk menarik simpati rakyat. Nah, Jepang pemimpin Asia, pelindung Asia, cahaya Asia, ini ibarat sebuah harapan untuk bangsa Indonesia yang sudah lama dikoloni oleh Belanda, yang nggak ada enak-enaknya. Tapi Jepang masuk ini menawarkan sebuah perlawanan. Pastinya gini, masuknya gini. Aku mau nolongin kamu nih, karena aku ini seperti ini. Aku ini cahaya, aku pelindung. Aku ini pemimpin Asia. Kita sama-sama Asia. Aku mau nolong kamu sebagai sama ras Asia. Seperti itu, dijanjikan seperti itu. Nah, otomatis Jepang juga kasih bukti dong. Belanda diusir dan lain-lain. Akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat. Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, akhirnya hal-hal yang dulu dilarang oleh Belanda itu diizinkan oleh Jepang. Mengibarkan bendera Indonesia merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, itu menandakan hubungan persaudaraan, seperti itu. Nah, terus juga nyanyi lagu Indonesia Raya bersama juga lagu Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang, seperti itu. Jadi ya Jepang itu punya etikat baik lah awalnya. Jadi untuk orang-orang yang awalnya punya etikat baik, jangan langsung dipercaya ya. Siapa tahu nanti pada akhirnya berubah jadi maksud jelek. Bukan berarti curiga, tapi antisipasi itu baik. Oke. Nah, next, kebijakan Jepang saat sudah mengambil hati orang-orang Indonesia, membentuk organisasi sosial melalui propaganda tadi. Organisasi sosial. Salah satunya yaitu organisasi Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Nah, ini menghimpun kekuatan-kekuatan tokoh-tokoh berpengaruh oleh Jepang didekati untuk bisa lebih menarik simpati masyarakat. Nah, ini ada Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Tapi
Jepang ini ternyata melihat bahwa ada penyelewengan kerja dari putra. Itu malah tokoh-tokoh ini malah menghimpun kekuatan untuk melakukan perjuangan mungkin nantinya melawan Jepang ya. Nah, Jepang tahu itu akhirnya dibubarkan tuh putra. Membentuk organisasi lagi yaitu Jawa Hokokai, Gerakan Kebaktian Jawa, didirikan tujukan untuk dukungan rela berkorban demi pemerintah Jepang. Nah, ini seperti ajakan untuk membela Jepang, bukan membela Indonesia. Nah, fokus Jepang ini adalah untuk menarik hati umat Islam karena dominan Islam itu ada di Indonesia. Jadi Jepang masuk ini nggak membawa misi agama kayak bangsa Eropa, tapi pengen merangkul semua. Baiknya di sini sih, nggak pengen menghilangkan kepercayaan yang ada, agama yang ada, tapi mau merangkul mereka. Tapi nggak selamanya baik, ujung-ujungnya jelek. Jeleknya itu ya pasti penjajahan yang nggak ada ampun. Kebijakan yang kedua yaitu pembentukan organisasi semi militer. Nah, pembentukan Fujinkai, Seinen dan Fujinkai, Keibon dan Heiho, Peta dan lain-lain. Seinen dan itu barisan pemuda untuk bela negara. Tanah air siapa? Jepang sih. Nah, tujuan dibentuknya Seinen dan ini Jepang mencari tentara muda dari daerah jajahan. Ini buat antisipasi kalau Jepang diserang oleh sekutu. Fujinkai, himpunan wanita. Keibodan dan kalian bisa baca di situ apa itu tujuan-tujuannya. Terus yang ketiga kebijakan Romusa. Romusa direkrut Jepang dengan tujuan mengadakan bantuan tenaga lebih besar ini untuk kerja kasarnya. Didominasi oleh laki-laki yang kemudian Romusa ini dari golongan penduduk yang tidak berpendidikan. Jadi rakyat-rakyat yang nggak sempat mengenyam pendidikan, jadi kayak petani dan lain-lainnya itu yang misalkan dilihat nganggur, nggak ada kerjaan lain selain bertani, direkrut jadi pekerja Romusa. Dan yang tertinggal adalah kaum perempuan. Nah, kaum laki-lakinya dituntut kerja sedemikian rupa, nggak cuma di Jawa, di luar Jawa pun juga, nggak pulang-pulang. Terus para perempuannya, misalkan di satu desa itu laki-lakinya direkrut semua nih, tinggal perempuannya, ya nggak semua sih, mungkin yang usia produktif diangkut jadi Romusa, terus yang tertinggal cuma kaum perempuan. Nah, kaum perempuannya ini diberdayakan, dijadikan PSK, wanita penghibur, wanita pelacur. Oke. Jadi kebiasaan orang Jepang itu adalah orang Jepang itu dari dulu itu bisa dibilang gila, tanda kutip, gila kerja dan gila perang. Kalau gila perang yaitu perang terus dari zaman samurai itu, kalau mau perang gak akan pulang kalau sebelum menang. Kalau dia pulang pasti menang dong. Nah, sekalipun menang mereka pasti stres. Nah, saat mereka itu untuk menghilangkan stres, pasti mereka akan mencari wanita untuk diajak bercinta menghilangkan stres. Ini bukan hal yang vulgar sih, tapi ini termasuk salah satu sejarah dari Jepang, kebiasaan kebudayaan Jepang yang ada sampai sekarang seperti itu. Makanya industri apa itu namanya, industri pornografi di Jepang itu masih menjual sampai sekarang. Next, eksploitasi kekayaan alam. Nah, ini Jepang sudah mulai menunjukkan taringnya. Kebutuhan akan perang Pasifik menuntut pasokan sumber daya yang makin besar. Otomatis eksploitasi kekayaan alam di Indonesia ini makin gencar. Yang awalnya mungkin Jepang cuma minta 20% dan 80% untuk Indonesia, sekarang kebalikannya. 80% untuk Jepang, 20% untuk Indonesia. Tapi itu pun 20% nanti bisa dirampas lagi oleh pasukan-pasukan kroconya yang misalkan patroli, itu nanti menyita 20%-nya itu. Jadi rakyat itu dapat ya sisa-sisa gitu. Sisa dari sisa. Padi, mereka gak bisa makan beras.
padi itu diangkut semua untuk kebutuhan makanan tentara Jepang. Jadi mereka itu akhirnya makan umbi-umbian. Tapi saat tahu umbi-umbiannya itu bisa dimakan, itu juga dirampas. Jadi sampai dulu orang Indonesia itu makan namanya itu pohong karet. Pohong karet itu singkong, tapi itu nggak bisa dimakan. Aslinya beracun, tapi sampai sedemikian miskinnya orang Indonesia karena perampasan ini tadi, eksploitasi, sampai makan pohong karet. Juga hasil-hasil perkebunan yang lain. Otomatis makannya adalah dedaunan. Bahkan mungkin ada itu cerita makan rumput alang-alang. Bukan alang-alang sehat ya, J. Alang-alang, rumput gajah. Itu di sayur. Siapa caranya? Itu sengsara banget makanya. Nah, ini merespon akhirnya sikap kaum pergerakan. Propaganda Jepang sama sekali tidak mempengaruhi para tokoh pergerakan untuk percaya begitu saja kepada Jepang dan memadamkan semangat kebangsaan. Karena itu, tokoh-tokoh pergerakan sengaja memanfaatkan organisasi tadi yang diawali dari Putra tadi. Nah, mungkin tujuan dari Jepang bikin organisasi itu adalah menarik simpati orang-orang lain yang tidak berpendidikan. Tapi karena kaum terpelajar ini sudah pinter belajar dari Belanda, mereka nggak mau dibodohi lagi. Oke, mereka terbantu diusir Belanda. Belanda bisa diusir oleh Jepang, tapi mereka pasti tahu ini pasti punya niat yang lain. Nah, makanya dari Putra tadi dimanfaatkan untuk pergerakan sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya menjadi sarana kampanye, meorasikan ayo Indonesia bisa seperti itu. Nah, selain itu karena tadi Putra itu dilarang, itu akhirnya melancarkan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini bukan secara harafiah gali tanah terus bergerak di bawah tanah, enggak, tapi gerakan bawah tanah ini adalah gerakan terselubung, sembunyi-sembunyi. Istilahnya itu backstreet ya. Untuk kalian yang sedang menjalin hubungan backstreet itu bisa dibilang hubungan bawah tanah. Backstreet, sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan oleh Jepang. Nah, ini akhirnya mereka memanfaatkan teknologi radio. Jadi mereka selalu memantau jalannya perang Pasifik yang dilakukan Jepang. Jadi kalau makanya waktu ada BPUPKI dan PPKI, ada peristiwa Rengas Dengklok itu, para pemuda itu tahu kalau Jepang itu sudah kalah di Pasifik. Mendesak Bung Karno untuk segera proklamasi itu karena apa? Ini tadi gerakan bawah tanah ini tadi. Mereka sudah tahu informasi lebih dulu, tapi Bung Karno itu nggak bisa seperti itu, nggak mau seperti itu. Mereka harus butuh bukti yang valid, nggak asal. Tapi singkat cerita, bisalah merdeka. Gerakan bersenjata. Nah, selain gerakan bawah tanah, selain organisasi sembunyi ini juga perlawanan bersenjata terang-terangan. Mereka yang nggak betah ditindas akhirnya berani melawan, yaitu perlawanan di Aceh, Singaparna, terus Indramayu, dan perlawanan peta di Blitar. Nah, untuk yang di Blitar ini, pemberontakan peta di Blitar ini dipimpin oleh Supriyadi. Nah, Supriyadi ini getol sekali melawan melawan Jepang yang semena-mena, sampai akhirnya dia ditangkap, diadili dan dihukum mati. Itu resikonya. Kalau ngelawan Belanda itu masih diadili, dikurung, tapi kalau ngelawan Jepang bisa diadili tapi ujung-ujungnya mati, atau juga langsung diculik terus mati, seperti itu. Jadi bengis sekali Jepang waktu menjajah itu. Oke, sampai di sini dulu. Ya, ini materinya sudah habis. Materi terakhir dari IPS kelas 8. Ya, semoga bermanfaat. Nah, buat yang nggak mengikuti Zoom nanti bisa melihat video ini, dan bukti dari kalian melihat video ini harus meninggalkan jejak berupa komentar ataupun pertanyaan, ataupun kalau emang sudah, tak kasih tugas untuk membuat rangkuman dari materi ini. Oke, sekian dan ketemu waktu Zoom nanti. Bye.